Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifah Diasarani, NIM 192111181 dari kelas H6F, ingin mempresentasikan tugas mata kuliah asuransi syariah yang berjudul Prospek dan Tantangan Perkembangan Asuransi Syariah di Indonesia. Asuransi syariah di Indonesia dapat dikatakan tumbuh pesat seiring dengan perkembangan industri keuangan syariah pada umumnya, seperti bank syariah. Asuransi syariah di Indonesia sendiri mulai lahir tahun 1994 dengan berdirinya Asuransi Takaful Indonesia pada tanggal 25 Agustus 1994 dengan produk asuransi takaful keluarga atau life insurance. Sejak saat itu, beberapa perusahaan asuransi syariah yang lain mulai mengikuti jejak asuransi takaful di Indonesia dengan membuka unit usaha syariah. Asuransi syariah disebut juga dengan asuransi ta'awun, yang artinya tolong-menolong atau saling membantu. Oleh karenanya, dapat dikatakan bahwa asuransi ta'awun prinsip dasarnya adalah dasar syariat yang saling toleran terhadap sesama manusia untuk menjalin kebersamaan dalam meringankan bencana yang mungkin dialami. Asuransi menurut Ensiklopedia Hukum Islam disebut dengan at-ta'min, yaitu transaksi perjanjian antara dua belah pihak. Pihak yang satu berkewajiban memberikan jaminan sepenuhnya kepada pembayar iuran jika terjadi sesuatu yang menimpa pihak yang pertama sesuai dengan perjanjian. Menurut fatwa DSN, asuransi adalah usaha tolong-menolong dengan perantara sejumlah uang melalui investasi dalam bentuk aset atau tabaruk yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad yang sesuai dengan syariat dan tidak mengandung gharar atau penipuan, maisir atau perjudian, riba, zolim, suap, dan maksiat. Dalam fatwa DSN nomor 21/DSN MUI/10/2001 tentang pedoman umum asuransi syariah, bagian pertama menyebutkan pengertian asuransi syariah, takmin, takaful atau tadamun adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset atau tabaruk yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad atau perikatan yang sesuai dengan syariah. Tujuan asuransi yang paling utama ialah untuk pengalihan risiko. Dalam teori pengalihan risiko, tertanggung menyadari ada ancaman bahaya terhadap harta kekayaan miliknya atau terhadap jiwa. Jika suatu hari bahaya tersebut menimpa harta kekayaan atau jiwanya, maka dia akan menderita kerugian atau korban jiwa atau cacat raga akan mempengaruhi perjalanan hidup seseorang atau ahli warisnya. Yang kedua yaitu tujuan asuransi yang berikutnya adalah pembayaran ganti rugi. Dalam hal ini terjadi peristiwa yang menimbulkan kerugian, maka tidak ada masalah hidup terhadap risiko yang tertanggung oleh penanggung. Yang ketiga yaitu pembayaran santunan. Tujuan asuransi ini untuk pembayaran santunan, asuransi kerugian dan juga asuransi jiwa diadakan berdasarkan perjanjian bebas atau sukarela di antara penanggung dan tertanggung. Yang selanjutnya yaitu kesejahteraan anggota. Tujuan asuransi yang terakhir ini yaitu untuk kesejahteraan anggotanya. Apabila beberapa orang berhimpun dalam suatu perkumpulan, maka perkumpulan tersebut berkedudukan sebagai si penanggung, sedangkan anggota perkumpulannya lah yang berkedudukan